Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Polisi tetapkan 3 tersangka kasus pembakaran kantor di Kabupaten Kerom. Berbuat onar di terminal pasar Sentral Mimika, 8 pemuda mabuk ditangkap polisi. Seorang ASN di Merauke tertular COVID-19, kantor humas ditutup 14 hari. Polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus pembakaran perkantoran di Kabupaten Kerom, Papua. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan 3 dari 7 terduga pelaku yang ditangkap sudah ditetapkan tersangka, sementara 4 lainnya masih dalam pemeriksaan penyidik Polres Kerom. Kita amankan 7 orang, 3 orang sudah ditetapkan tersangka dan sempat juga dikeluarkan gas air mata untuk membubarkan mereka dari kerumunan agar pembakaran tidak melebar ke mana-mana. Jadi saat itu ternyata ada yang tertembak diduga dengan peluru karet. Saat ini masih dilakukan perawatan, mudah-mudahan kondisinya semakin membaik ya. Kita tentu cukup prihatin jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi kembali, karena apapun alasannya pembakaran terhadap fasilitas kantor itu adalah yang rugi kita semua, karena itu tidak lain untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kerom. Kabid Humas juga menambahkan pasca pembakaran dan blokade jalan, situasi di Kerom dipastikan aman dan aktivitas warga kembali normal. Kamis pekan lalu ratusan CPNS mengamuk dan membakar kantor di Snaker dan kantor pemerintahan kampung. Massa mengamuk setelah mengetahui nama mereka tak lulus dalam tes PNS formasi tahun 2018 yang baru diumumkan pada Kamis siang lalu. Setelah membakar 2 kantor, Jumat pagi massa memblokade jalan utama Arso. Pembubaran dilakukan ratusan personel Brimob Polda Papua dengan mengeluarkan tembakan peringatan dan gas air mata. Fando melaporkan dari Kabupaten Kerom, Papua. Polisi menangkap 8 pemuda yang dipengaruhi minuman keras di terminal pasar Sentral Mimika Minggu sore kemarin. Sejumlah pemuda itu dilaporkan pedagang karena terlibat kericuhan dengan sopir angkot. Pedagang di pasar sentral juga kerap diganggu pemuda yang dipengaruhi minuman keras. Ya, tadi kita menerima laporan pelanggaran melakukan keributan, dan itu pengaruhnya kena mabuk saja, mabuk. Sehingga tingkat kesadarannya menurun dan melakukan hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya. Sehingga untuk mencegah memunculkan kerawanan yang lebih tinggi, kita amankan, kita tempatkan di sini. Kalau sudah kesadarannya kembali, kita interview, terutama minuman yang menjadi sumber mabuknya dia, apakah minuman itu legal atau, tapi sementara tadi hasil kita interview jenis minuman yang dibeli itu adalah sopi-sopi yang selama ini masih ada yang jual-jual. Kita akan coba terus di mana jualnya lebih banyak.
8 pemuda mabuk itu dihukum menginap di dalam sel ruangan tahanan Polsek Mimika Baru selama 1 hari. Polisi juga menghimbau warga yang dipengaruhi minuman keras tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Ratusan kotak suara dan bilik suara bekas akan digunakan kembali oleh KPU Merauke pada Pilkada Serentak 2020 9 Desember mendatang. Kotak suara dan bilik suara mulai dipindahkan KPU dari gudang KPU ke Aula RRI Merauke. Pemindahan logistik pilkada ini untuk mengecek apakah kotak suara dan bilik suara mengalami kerusakan. Kami dari KPU Kabupaten Merauke saat ini sedang memindahkan kotak suara dan bilik suara dari gudang KPU, yang mana gudang KPU saat ini sudah tidak bisa menampung logistik pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Merauke karena masih terdapat logistik pemilu, pemilu dan pemilihan pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kami menggunakan Aula RRI untuk menampung kotak suara, bilik suara dan logistik lainnya, yang mana saat ini kami sedang melaksanakan pemindahan kotak suara dan bilik suara di Aula Kanolsai RRI Kabupaten Merauke untuk dilakukan perbaikan berupa mengecek baut-baut dari kotak suara itu sebanyak 489. Jadi jumlah kotak suara yang kami pindahkan dari gudang KPU ke gedung Kanolsai sebanyak 549 kotak yang terdiri dari 489 untuk digunakan di TPS dan 60 untuk di BPD. Sedangkan bilik suara kami 1 TPS 2 buah sehingga berjumlah 978 buah. Penggunaan kotak suara dan bilik suara bekas juga bertujuan untuk memangkas anggaran yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pilkada. Merauke adalah salah satu dari 11 kabupaten di Papua yang akan menggelar pesta demokrasi 9 Desember mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tingginya hasil panen petani serta permintaan warga yang menurun membuat harga cabai dan tomat di Pasar Wamanggu, Merauke anjlok. Pedagang terpaksa menjual hasil panennya dengan harga murah. Cabai rawit yang biasa dijual Rp60.000 per kilo kini dijual Rp30.000 per kilo. Sementara tomat yang biasa dijual Rp7.000 per kilo turun menjadi Rp3.000 per kilo. Kecil sekarang 25. Oh gitu. 25 aja 30. Oh gitu. Tadinya harga berapa? 60-an ya? Dari minggu lalu itu ya? 60-an kemarin. Sekarang udah mulai banyak, nggak ada pengiriman dia langsung harga turun. Oh gitu. Kalau lombok-lombok besarnya itu? Lombok besar sekarang mahal. Berapa? 41 kilo. 40. Tadinya harga berapa itu? 10.000. 10.000 ya? Yang keriting? Keriting sekarang 25. Oh gitu. Tadinya berapa? Tadinya 15. Nah itu kenapa bisa mahal kembali itu? Karena barangnya sudah mulai kosong. Oh mulai kosong ya. Apalagi yang turun Ibu? Turun tomat. Tomat berapa? 3.000. 3.000 sekarang ya. Tadi sempat naik ya? Sempat naik 5.000, sekarang turun lagi. Itu kenapa bisa turun lagi? Karena saking banyaknya di sini tuh nggak ada pengiriman. Oh gitu ya. Masih banyak sekarang ya. Tidak ada pengiriman, tidak ada kapal. Oh Jadi gitu. iya. Apalagi ya kalau sayur-sayuran? Sayurannya sudah mulai agak lancar sih karena air sudah mulai kurang tuh. Oh gitu. Sudah mulai agak lancar. Kemarin sayuran kan harga jatuh sekali. Sekarang ya? Iya. Pengiriman udah banyak sekarang. Iya. Berbeda dengan cabai rawit, harga cabai besar dan keriting justru naik dari Rp15.000 menjadi Rp25.000 per kilo. Pedagang berharap pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga antusias warga untuk datang ke pasar kembali normal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.